Halo, shalom, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Puji Tuhan, Ibu berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk sekolah minggu. Walaupun harus dari rumah ya, tapi semangatnya tidak boleh berkurang, harus tetap semangat. Yuk, biar semangat semuanya berdiri. Kita mau berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan agar Tuhan menyertai sekolah minggu kita hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, karena Tuhan sudah memberkati kami. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua, sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Masih tetap berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Yesus penolong satu-satunya. Kita sudah memuji Tuhan, sekarang ayo kita menyiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan ya. Kita akan memberikan persembahan, silakan anak-anak memasukkan persembahan ke tempat yang sudah anak-anak miliki. Besok kalau sudah bisa ke gereja, silakan persembahannya dibawa ke gereja. Sudah siap? Oke, silakan dimasukkan. Sudah selesai? Ya, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi bersama-sama ya, firman Tuhan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di
Sekarang Ibu minta anak-anak silakan menyiapkan Alkitabnya masing-masing. Papa Mama tolong bantu anak-anak ya untuk membuka Alkitabnya. Hari ini kita akan belajar dari pelajaran yang keempat. Yuk kita membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang keempat ayat 27 sampai pasal 5 ayat yang ke-21. Tapi Ibu akan membacakan untuk anak-anak pasal yang keempat ayat 27 sampai dengan yang ke-31. Yuk pasang telinganya baik-baik. Ya, pasang ya. Ibu akan membacakan untuk kita semuanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah kepada gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu. Dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Nah, itu firman Tuhan kita untuk hari ini. Tetapi sebelum kita belajar firman Tuhan, ayo semuanya lipat tangannya, tutup mata. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat menjadi pendengar yang baik. Tuhan menolong kami, anak-anak-Mu, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anakku yang baik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, siapa yang ingat pelajaran minggu yang lalu? Tentang apa ya? Ayo, siapa minggu yang lalu ikut sekolah minggu, angkat tangannya. Hebat, semuanya ikut sekolah minggu ya. Pelajaran minggu yang lalu tentang Bapak Musa ya. Bapak Musa diberikan kemampuan oleh Tuhan. Kemampuan untuk apa? Ya, pada waktu itu Tuhan menyuruh Bapak Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi pada waktu itu Bapak Musa merasa takut dan khawatir. Karena apa? Karena dia merasa tidak pandai berbicara. Ya, tetapi Tuhan berjanji kepada Bapak Musa akan memberikan kemampuan. Dan akhirnya Tuhan menolong Bapak Musa. Minggu ini kita akan belajar dari Bapak Harun ya. Pelajaran yang keempat, Harun menjadi penolong. Penolongnya siapa? Tentu saja penolong Bapak Musa ya. Bapak Musa dan Bapak Harun ini adalah kakak beradik ya. Bapak Musa merasa tidak mampu, akhirnya Tuhan mengirimkan seorang penolong ya, untuk menolong menjadi juru bicaranya yang menolong untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel dan juga Firaun dan juga orang Mesir. Nah, Bapak Musa adalah seorang yang tidak pandai berbicara. Ya, tetapi Tuhan berjanji akan memberikan kemampuan.
Selain itu, ya, Tuhan tidak membiarkan Bapak Musa ini pergi ke Mesir seorang diri, ya. Tuhan mengirimkan kakaknya, Bapak Harun, untuk menemani dia, untuk menjadi penolongnya. Maka pergilah Bapak Musa dan juga Bapak Harun ke Mesir. Ya, setelah sampai di Mesir, Bapak Harun menolong Bapak Musa berbicara kepada Firaun dan juga seluruh bangsa Israel. Ya, bangsa Israel akhirnya percaya dan mau menuruti apa yang dikatakan oleh Bapak Musa dan Bapak Harun. Bapak Harun dipakai Tuhan menjadi penolong yang baik untuk Bapak Musa, adiknya. Nah, coba sekarang Ibu tanya nih, siapa yang di rumah pernah merasakan takut mau bobok sendiri? Pada waktu mau bobok, "Mama, aku takut." Ya, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan mengirimkan penolong bagi kita, ya. Kalau di rumah Tuhan mengirimkan penolongnya siapa? Ya, ada papa, ada mama, ada kakek, ada nenek, ada om, ada tante, ada kakak, ya, yang menolong kita. Di saat Bapak Musa membutuhkan penolong, ya, karena tidak pandai bicara, Tuhan juga mengirimkan kakaknya Bapak Harun, ya, untuk siap menolong Bapak Musa untuk berbicara. Bapak Harun menjadi penolong untuk menyampaikan pesan Tuhan, ya. Pekerjaan Bapak Musa akhirnya jadi ringan, menjadi tertolong ketika Tuhan mengirimkan Bapak Harun, ya, untuk menjadi penolong di dalam kehidupannya. Kehidupan kita juga demikian, anak-anak. Kita nggak perlu takut lagi sekarang, ya. Kalau kemarin-kemarin mau ke kamar mandi takut, sekarang nggak perlu takut karena Tuhan mengirimkan penolong bagi kita. Lewat siapa? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada papa mama, ada kakak, ada adik, ya, ada semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan pakai untuk menjadi penolong bagi kita, ya. Pelajarannya untuk minggu ini mengajarkan kepada kita untuk tidak takut karena Tuhan berjanji mengirimkan seorang penolong kepada kita, ya. Dan kita juga boleh dong menjadi seorang penolong untuk mama kita, untuk papa, untuk kakak, untuk adik, untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita menjadi penolong yang baik, seperti Bapak Harun yang juga menjadi penolong yang baik bagi Bapak Musa, sehingga pekerjaan Bapak Musa jadi ringan karena ditolong oleh Bapak Harun, ya. Demikian juga pekerjaan orang-orang yang ada di sekitar kita jadi ringan kalau kita mau menolong. Apapun yang bisa kita lakukan, ayo kita menjadi penolong yang baik. Karena juga Tuhan sudah berjanji kepada kita semua untuk tidak takut karena Tuhan sudah mengirimkan seorang penolong bagi kita. Nah, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan kita untuk minggu ini yang diambil dari Mazmur pasal 3 ayat 9a. Dari Tuhan datang pertolongan. Sekali lagi, dari Tuhan datang pertolongan. Mazmur 3 ayat 9a. Sekali lagi ya. Dari Tuhan datang pertolongan. Mazmur 3 ayat 9a. Oke anak-anak, sekolah minggu kita sudah selesai. Kita sudah memuji Tuhan bersama-sama, kita sudah berdoa, kita sudah memberikan persembahan, kita juga sudah mendengarkan cerita. Ingat ya ceritanya, kita tidak boleh takut karena Tuhan sudah berjanji mengirimkan penolong kepada kita. Dan kita juga boleh menjadi penolong yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Semuanya duduk yang rapi. Kita mau berdoa bersama-sama. Tanganku ada dua, 5 jarinya.
kulipat bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai sekolah minggu kami hari ini. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat melakukan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar kami tidak takut lagi, karena Tuhan sudah berjanji mengirimkan penolong bagi kami. Dan tolong kami Tuhan, agar kami juga menjadi penolong-penolong yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang sekolah minggu hari ini, dan juga papa mama yang mendampingi, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin kami dari awal sampai akhir sekolah minggu kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.